Stella Family, bertemu dengan saya Dr. Jordi di acara live Instagram Dr. Stella. Topik yang akan kita bawakan hari ini itu tentu sangat menarik, yaitu mengenai mengetahui bibir sumbing pada janin. Kita bagaimana melakukan screening feto-maternal, yaitu dengan melakukan pemeriksaan USG. Screening feto-maternal itu sendiri adalah pemeriksaan yang kita lakukan untuk deteksi dini kelainan pada janin, yang salah satunya bisa dilakukan dengan pemeriksaan USG. Nah, Stella Family, topik hari ini akan dibawakan oleh Dr. Dudi Aldiansa, MPOG, SPOG, KFM. Beliau adalah konsultan feto-maternal dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris. Nah, nanti Stella Family bisa menyampaikan pertanyaannya langsung. Kami akan memilih 3 pertanyaan terbaik yang nantinya akan mendapatkan giveaway berupa voucher 25% screening feto-maternal dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris. Nah, mari kita sapa dulu Dr. Dudi yang hari ini sudah datang dengan kita. Ya, Dr. Dudi Aldiansa, apa kabar, Dokter? Baik, selamat siang ya. Selamat siang menjelang sore, Dr. Jordi. Iya, Dokter. Bagaimana kabarnya, Dokter? Ya, baik. Halo, selamat siang juga Moms and Dad, sahabat Stella. Ya. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya langsung ya. Boleh, silakan. Mungkin saya akan membawakan topik yang mungkin kalau pada pemeriksaan ultrasonografi ya, bibir sumbing ini memang mungkin kalau ibu sering ditemukan pada pemeriksaan ultrasonografi ya, karena bibir sumbing ini juga ya ibaratnya kalau lahir bayinya kesannya macam menakutkan gitu ya. Jadi memang dengan pemeriksaan ultrasonografi ya, mungkin dengan apalagi dengan pemeriksaan ultrasonografi screening dengan feto maternal pasti biasanya secara hampir 90-100% pasti terdeteksi ya. Jadi kita akan membawa topiknya dan silakan slide. Oke. Ya. Yang pertama slide. Baik, itu saya pertama. Nah, itu juga yang lambang Stella Maris itu. Ya, ini apa logo kita ya. Jadi kita akan coba membuat logonya adalah we treat your kinase or kinase 1 in the womb ya. Jadi kita men-treat atau mendiagnostik dan mungkin kemungkinan depan kita akan men-treat atau men-treatment pada janin di dalam rahim. Jadi memang bibir sumbing ini merupakan cacat di mana terbukanya bagian atas bibir yang dapat meluas ke hidung. Ya, bisa jadi dia satu sisi atau dia kanan atau kiri atau dia malah 2 sisi ya, atau dia kalau bahasa kedokterannya unilateral atau bilateral ya, atau dia di tengah-tengah ya. Jadi biasanya disertai dengan langit-langit terbelah ya, di mana atap mulut terbelah sampai ke hidung ya. Jadi memang ini kenapa sangat penting ya, karena dia bisa mengakibatkan gangguan makan, gangguan bicara, gangguan pendengaran dan infeksi telinga yang sering terjadi. Jadi kenapa terjadi? Biasanya itu terjadi karena tidak menyatunya secara tepat ya jaringan pada wajah selama di dalam rahim ya. Jadi slide. Oke, jadi penyebab utamanya ini tidak diketahui ya. Secara garis besar kita tidak tahu kenapa kok bisa sumbing, kan gara-gara dia mungkin jatuh ya, karena jatuh, saya barusan jatuh dok, makanya sumbing itu mitos yang berkembang di masyarakat zaman dulu, atau mungkin dia hobinya mancing mungkin ya, jadi dia kena kail pancing, itu juga mitos yang berkembang di masyarakat ya. Jadi sebenarnya banyak gen yang terlibat ya dan tidak spesifik. Nah, kalau saya tampilkan slide, tolong slide sahabat tadi ya. Jadi ada sekitar banyak gennya, coba hitung sendiri itu saya nggak bisa hitung, banyak sekali gen yang terlibat ya. Jadi dia tidak spesifik dan banyak faktor. Belum tentu misalnya kalau mamanya sumbing atau salah satu orang tuanya sumbing atau keluarganya sumbing, dia bakal sumbing, dan belum tentu juga bapak mamanya yang tidak sumbing dan anaknya juga dijamin bebas dari sumbing. Jadi memang ini sangat banyak gen dan sangat banyak faktor ya. Jadi karenanya faktor resiko yang dikenali selama hamil ya. Jadi ini mungkin secara awam mungkin sudah sering dengar merokok selama hamil ya. Slide ini. Ya, merokok selama hamil, diabetes ya, kemudian obesitas,
atau usia yang sudah tua ya. Kemudian memakai obat-obat tertentu seperti anti kejang ya. Jadi ini yang tadi saya bilang bukan karena jatuh di lubang atau mancing ikan ya. Jadi yang sudah beredar di masyarakat itu memang yang tidak benar ya. Oke, slide. Jadi kenapa? Karena disebabkan karena gangguan perkembangan ya pada embriologi atau pada masa perkembangan janin yang krusial sekitar 6 sampai 10 minggu ya. Di situ terjadi secara normalnya memang janin itu terjadi namanya ada maxillary prominence dan lateral process itu nasal itu dia biasanya belum menyatu ya. Jadi setelah minggu ke-10 dari minggu ke-6 dia menyatu. Jadi ada suatu iteratogen atau insult di situ ya dari 6 sampai 10 minggu itu menyebabkan yang maxillary process dan lateral nasal process tidak menyatu ya. Itu makanya itu karena pada masuk perkembangan embriologi. Oke, slide tadi. Sama juga pada langit-langit terbelah ya. Sini juga terjadi gangguan proses daripada penutupan atau fusi daripada lateral palatin ya. Jadi sini terganggu proses penutupannya. Jadi memang kalau kita lihat ya biasanya kalau dia langit-langit terbelah itu pasti disertai dengan bibir sumbing, walaupun memang kadang-kadang dia cuma langit-langit terbelah saja ya. Dan bibir sumbing belum tentu disertai oleh langit-langit terbelah. Slide. Jadi memang ini tadi ya sama slide-nya, slide lagi. Ya, jadi slide. Jadi memangnya dapat dan sering didiagnosa selama hamil dengan pemeriksaan ultrasonografi. Dan biasanya tuh 2 dari 1.000. Nah, makanya ini cukup banyak ya di negara maju. Untuk lagi negara berkembang pasti lebih banyak lagi kasusnya. Karena data kita tidak lengkap, jadi kita tidak bisa membuat suatu laporan yang lengkap. Nah, kemudian dia lebih sering pada laki-laki ya dibandingkan perempuan, dan langit-langit terbelah malah sebaliknya lebih sering pada perempuan ya. Jadi sini dibuat terjadi karena kegagalan penyatuan maxillary prominence dengan medial nasal process ya, atau pembentukan palatum primer, dan langit-langit terbelah terjadi kegagalan atau fusi lateral palatin proses, nasal septum dan median palatin proses atau pembentukan palatum sekunder. Oke, slide lagi. Jadi memang inilah gambaran bibir sumbing tadi ya. Ini ada yang mungkin dia cuma microclap ya kecil ya, atau ada yang cuma sedikit lekukan sedikit aja ya, atau kalau memang ada lekukan sedikit di bibirnya kita harus melakukan suatu pemeriksaan tim orofacial flap yang secara menyeluruh ya, harus dianjurkan kalau misalnya ada suatu lekukan di bagian bibirnya. Jadi kalau dari ultrasonografi biasanya tuh kita lihat lubang hidungnya nggak sama besarnya. Lubang hidung itu atau nostril itu tidak sama besarnya. Itu yang paling curiga kita ke arah bibir sumbing ya. Slide. Jadi sebenarnya dia bisa didiagnosa dengan pemeriksaan ultrasonografi yang 2 dimensi pun bisa sebenarnya. Tapi yang 2 dimensi ya dengan resolusi yang bagus ya. Dia tidak mutlak harus dengan 3 dimensi ya, atau 4 dimensi. Jadi dengan 2 dimensi juga kita bisa lihat dengan lubang hidung yang tidak sama besarnya ya. Nah, kita lihat dari potongan coronal plane daripada ultrasonografi ya. Ini gambaran bibir sumbing juga ya, dari yang ringan kemudian sampai yang parah, sampai ada namanya suatu premaxillary prominence ya, penonjolan daripada ujung daripada maksila ya, yang paling terakhir slide-nya. Slide lagi. Dari ultrasonografi biasanya pada trimester kedua kita biasanya dokter akan selalu melihat ke arah mukanya, dilihat kira-kira profil mukanya normal atau enggak pada bagian koronal ultrasonografi. Biasanya kalau normal itu bagian atasnya filtrumnya normal, upper lipnya kemudian lubang hidungnya itu sama besarnya, nostrilnya sama. Tapi kalau dia lubang hidungnya enggak simetris, hati-hati, kemungkinan adanya suatu bibir sumbing ya. Selain lagi. Ya, ini gambaran ultrasonografi. Jadi kita lihat yang ini. Jadi kita lihat ini yang potongan ultrasonografinya. Oke. Ya, ini kita lihat sebenarnya secara 2D ya, tapi dengan resolusi yang bagus ya. Tapi kalau 2D dengan resolusi bagus itu biasanya udah 4 dimensi dia ya. Nah, bukan hanya 2, tapi ada 2D tapi USD-nya tuh mungkin kurang bagus resolusinya, juga bisa lihat kita secara detail kira-kira profil mukanya ya. Ini kita lihat itu bagian alveolar ridge-nya normal ya. Kalau dia ada defect di situ kemungkinan ada suatu palatus isis. Kemudian
kita lihat nostril ya, lubang hidung, dan kemudian upper lip-nya kira-kira ada nggak kontinuitas atau intak daripada jaringannya ya. Jadi biasanya tuh ada kelainan-kelainan tertentu yang bisa menyebabkan bibir sumbing macam trisomi 13 ya, atau sindrom itu ditandai dengan jarak bola mata yang dekat atau hipoterorisme ya, kemudian atau midline defect atau partial collapse istilahnya. Jadi dia nanti selain dia jarak bola mata yang dekat, atau dia misalnya satu matanya ada, jadi ini matanya satu, atau cyclop ya kalau kata orang macam ini ya, macam Dazal katanya, tapi itu ada ya trisomi 13 yang matanya satu. Itu biasanya ada klep di bagian mulutnya, atau ada gangguan ada klep lip atau palatus skizis atau langit terbelah. Slide. Jadi sekarang pemakaian ultrasonografi dengan tiga dimensi atau 4 dimensi dengan volume ultrasonografi dengan satu plate kita bisa lihat ya, kita bisa lihat semua. Jadi dengan sekali pengambilan gambar kita bisa lihat dari samping, kemudian alveolaris ya, tempat lengketnya gigi ya, itu kita lihat itu cantik dia, bentuknya macam apa namanya, macam busur ya, arch ya. Jadi istilahnya lengkungannya normal ya. Kalau dia dari lengkungan itu dia tidak busur kayak gitu, ada defect atau hilang dia kontinuitas apanya yang putih atau yang pulang, itu biasanya suatu palatus skizis ya, atau langit terbelah. Slide lagi. Ya, ini gambaran ultrasonografi. Kita lihat itu dengan 2D saja kita cukup bisa melihat kira-kira ini bibir sumbing atau enggak. Nah, kita lihat itu terbelah dia. Jadi pada bagian bibir atasnya terbelah, biasanya lubang hidungnya enggak sama besarnya. Jadi kalau di luar negeri katanya macam sindroma hair lip atau bibir kelinci terbelah dia. Ya, itu macam bibir kelinci gitu perlu kita lihat. Slide lagi. Ini gambaran 3 dimensi ya, dengan HD light, itu lihat jelas ya, lihat unilateral cleft lip atau pada satu sisi saja ya. Mungkin yang satu lagi juga kena itu, mungkin yang satu lagi yang lebih parah, ini yang sebelah kiri saya rasa. Slide lagi. Ini juga gambaran gambaran USG 3D HD light ya. Lanjut. Ya sama, ini yang gambaran bilateral cleft lip, ini yang apa yang dua sisi kiri kanan kena daripada terjadinya cleft lip. Slide lagi. Ini gambaran volume ultrasonografi ya. Di sini kita bisa lihat ada 4 potongan ya. Kemudian kita lihat tuh ada gambaran cleft lip untuk potongan yang kotak yang di. Slide lagi. Dengan seiring dengan berkembangnya ultrasonografi, jadi sekarang diagnosa itu sudah maju ya, maju ke trimester pertama. Jadi sudah maju. Jadi ya trimester kedua sekarang orang udah berpindah ke trimester pertama. Jadi sekarang udah makin canggih ya. Jadi ultrasonografi atau screening fetal maternal itu udah maju ke trimester pertama. Kalau dulu orang hanya orang bisa menetapkan USG untuk kita sudah bisa lihat kira-kira kemungkinan adanya bibir sumbing atau enggak. Nah, ini gambaran wajah yang normal ya. Jadi kita lihat pada maksilanya itu gambarannya cantik itu ya, maksila itu gambaran profil yang normal, kemudian mandibula ya. Nah, ini gambaran profil yang normal. Slide lagi. Kemudian biasanya ini gambaran normal, agak gelap gambarnya, sorry. Ya, ini gambaran ultrasonografi trimester pertama ini ya, 13 minggu ya.
Jadi biasanya kita ada hidung, ada tulang hidungnya, ada maksila, ada mandibula, kemudian dan lain-lain ya. Kita bisa lihat ada nuklear translusensi apabila terjadi suatu kelainan kromosom atau kelainan jantung. Biasanya nuklear translusensi itu akan melebar dia di atas 3 atau 3,3 mm. Lihat tadi. Ya, ini gambaran masih gambarnya normal ya. Ini gambarannya normal. Slide lagi. Ya, jadi slide. Nah, ini gambaran namanya retronasal triangle ya. Ini gambaran ultrasonografi bagian koronal ya. Kita bisa nampak tulang segitiga itu ya. Jadi kalau tulang segitiga itu nggak nampak, biasanya itu adalah suatu namanya cleft lip ya atau palatus skisis ya. Slide lagi. Ya, ini gambaran gambaran ultrasonografi juga agak gelap ya. Jadi kalau kita lihat itu bagian maksilanya ada bagiannya gap, istilahnya ada macam terputus itu garisnya pada daerah rahang atasnya. Jadi ada namanya maxillary gap, itu biasanya adalah suatu tanda adanya suatu cleft lip ya. Tandanya suatu cleft lip ya pada maxillary gap itu tadi ya. Jadi saya tidak ada pointer ya, jadi kalau ada pointer mungkin saya bisa tunjukkan mana yang normal, mana yang enggak ya. Jadi kalau dia bagian rahang atasnya ya cantik ya, dia tidak utuh ya, intak. Nah, kalau dia ada gap atau ada terputus atau diskontinuitas, biasanya adalah suatu bibir sumbing. Slide lagi. Ya, ini kita lihat gapnya sangat luas ya itu ya, maxillary gapnya nampak itu menandakan suatu, biasanya ada suatu bibir sumbing ya pada trimester pertama. Jadi sekarang kita trimester pertama juga bisa kita deteksi ya bibir sumbing ini. Jadi memang biasanya kita melakukan USG dengan transvaginal ya, dan kadang-kadang pasien nggak nyaman dengan transvaginal. Jadi memang akhirnya atau kesimpulannya adalah biasanya ini kita menangannya setelah lahir ya. Jadi bibir sumbing dan langit terbelah ini dia tidak mematikan atau tidak suatu bisa menyebabkan kematian pada janin, kecuali disertai dengan sindroma, maksudnya ada suatu kelainan jantung ya. Dan satu lagi yang paling penting adalah saya lupa tadi menyampaikan di awal bahwa apabila ada suatu bibir sumbing atau langit-langit terbelah pada ultrasonografi pada janin, kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan namanya USG jantung janin atau fetal ekokardiografi pada jantung janin. Itu sangat penting, harus digarisbawahi. Karena biasanya bibir sumbing dan langit-langit terbelah ini walaupun tidak banyak ya, ada kemungkinan asosiasi dengan sindrom yang menyertainya, dan kita harus lihat
kira-kira organ vital mana yang terlibat. Itu adalah jantung janin, dan dianjurkan untuk pemeriksaan ultrasonografi atau minimal USG feto-maternal untuk melihat adanya kelainan pada jantung janinnya. Karena itu harus disingkirkan. Karena kalau nanti itu ada kelainan, itu tidak bisa lahir mungkin di bidan atau di rumah sakit yang tidak ada fasilitas bagian pediatrik kardiologinya atau dokter spesialis jantung anaknya. Jadi itu harus makanya ini penting saya sampaikan bahwa pada bibir sumbing yang kebanyakan itu mungkin dia tidak ada kaitan dengan kelainan lain atau asosiasi dengan kelainan lain. Tapi pada beberapa kasus itu ada kelainan pada jantung janin. Ya, jadi itu harus di screening secara menyeluruh. Jadi bisa dilihat kira-kira ada kelainan lain nggak, dan itu akan menentukan di mana dia dilahirkan. Dia harus dilahirkan di level 3. Rumah sakit level 3 itu tertiary level yang ada NICU, yang ada peralatan anak untuk bantu napas anak yang lengkap ya, itu kira-kira take home message-nya saya rasa. Jadi memang dan kalau memang dia tidak ada masalah atau isolated, biasanya dapat ditangani dengan pembedahan setelah lahir. Dan satu lagi seperti disampaikan bahwa jangan terlambat melakukan pembedahan untuk bibir sumbing, karena dia biasanya untuk bibir sumbing pertama kali beberapa bulan pertama setelah lahir, dan kemudian untuk laki-laki sekitar 18 bulan. Karena jangan sampai nanti bayi itu sudah bisa berbicara baru kita melakukan tindakan operatif pada bibir sumbing. Itu akan berpengaruh pada kemampuan dia untuk berbicara ya. Jadi nanti dia sengau, istilahnya macam langit-langitnya itu dengan terbelah, jadi macam udara tuh leak masuk ke dalam hidungnya, jadi suaranya macam di hidung dia. Itu harus kita hindari jadinya. Jadi memang harus segera mungkin konsultasi ke dokter dokter anaknya atau dokter bedah anak atau dokter bedah plastik yang biasanya kita anjurkan ya, untuk memperbaiki daripada bibir sumbing ini sebelum anak itu sudah mulai bisa berbicara ya. Dan juga nanti setelah itu harus disiapkan kira-kira dodotnya istilahnya ya. Jadi dia khusus itu biasanya dodotnya itu. Jadi ada namanya, saya lupa namanya, dia khusus, dia dodotnya itu dengan dan posisi menyusui juga harus di bagian dengan kepala ke arah atas untuk gravity up ya. Jadi juga itu supaya tidak nanti air susu itu masuk ke bagian hidungnya ya. Jadi biasanya dengan penanganan yang baik dan manajemen yang bagus, biasanya nanti hasilnya juga lebih bagus ya. Karena biasanya bibir sumbing itu sekarang bukan suatu hal yang kira-kira yang main concern, istilahnya suatu hal yang membahayakan, menakutkan, dan bisa diatasi dengan baik. Tapi asal dengan penanganan yang tepat. Dan satu lagi itu tadi saya bilang harus kita melakukan USG screening yang tepat untuk menyingkirkan kelainan-kelainan yang lain seperti kelainan jantung yang bisa nanti pas bayinya lahir bisa jadi outcome-nya jadi jelek atau luarannya jadi jelek. Terima kasih. Saya rasa itu aja Dr. Jordi. Baik, terima kasih dokter. Ya. Secara family, tadi topiknya sudah dijelaskan dengan sangat lengkap oleh Dr. Dudi. Terima kasih banyak Dr. Dudi atas penjelasan yang sangat lengkap. Nanti bila setelah family ingin melakukan pemeriksaan feto maternal, bisa langsung melakukan appointment ke rumah sakit ibu dan anak secara Maris untuk bisa langsung bertemu dengan Dr. Dudi. Nah, tadi sudah saya catat pertanyaan-pertanyaan dari Stella Family. Salah satunya saya lihat ada pertanyaan yang menarik, itu dari Ibu Nurul Hikmah. Ibu itu menanyakan, dokter, di berapa minggu kehamilan maksimal kita bisa melakukan screening feto maternal? Sebaiknya dilakukan pada maksimal berapa minggu kehamilan, dokter? Dalam satu kehamilan itu, kemudian dalam satu kehamilan itu sebaiknya berapa kali ya dokter ya screening feto maternal ini dilakukan? Oke, saya langsung jawab ya Dr. Jordi ya. Jadi memang sebaiknya itu ya untuk mendapatkan suatu hasil yang baik dan supaya tidak terjadi kesalahan diagnostik itu biasanya maksimal 18-20 minggu. Cuman kadang-kadang pasien itu datang sama kita di atas 20 minggu ya, apa boleh buat ya, itu pasti kita periksa juga. Mungkin dengan inform consent ya, mungkin dengan penjelasan bahwa mungkin ada yang bisa kita dapat, ada yang enggak gitu ya. Jadi satu lagi tadi, lupa deh. Berapa kali tadi sudah? Oh ya. Sebenarnya tidak ada batasan ya, tapi biasanya itu sekali. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang perlu kita lihat atau follow up ya, contoh misalnya ada kelainan jantung pada janinnya yang bisa menyebabkan
stenosis atau penyumbatan jantungnya makin parah. Kita harus lihat kira-kira diameter pembuluh darah jantungnya itu dengan follow up ya. Jadi itu tergantung kasus istilahnya. Atau pada kembar atau twin, misalnya kembar yang monochorionic twin, kita takut terjadi suatu komplikasi monochorionic twin sekitar 8-15% macam twin transfusion syndrome atau selective IUGR mungkin ya. Jadi kita harus melakukan screening mungkin sekitar dari 16 sampai 27 minggu, sekitar 2 minggu sekali. Jadi tergantung kasus dan tergantung kira-kira penyakit yang menyertai janinnya. Jadi itu memang tidak mutlak harus sekali atau 2 kali gitu. Jadi tergantung kasus. Tapi biasanya tuh kita sini sekali aja gitu. Dan biasanya tuh maksimal tuh 18-20 minggu. Dan kasus itu kadang-kadang kita dapat rujukan dari PS kita yang spesialis kandungan lain juga di atas 24, 28 ya, mau nggak mau kita kerjakan juga mungkin, tapi nanti sebenarnya kenapa dibatasi supaya hasilnya optimal. Jadi kadang-kadang orang selalu berpikir kapan USG itu dok yang bagus. Oh nanti aja udah besar anaknya, udah 36 minggu, aduh dokternya pingsan, nggak dapat apa-apa, nggak nampak mukanya, nggak nampak, ininya nggak nampak, jenis kelaminnya nggak jelas ya kan, saya jadi salah jadinya kan. Nah itu yang sering saya dapati kalau di Medan ya, mungkin kalau di Stella mungkin saya rasa nggak sampai kayak gitu. Tapi rata-rata pasien itu datang udah 36 minggu ya kan, udah telungkup anaknya, udah ampun kita. Jadi jangan kita berpikir makin besar makin jelas ya kan. Kalau kita nengok kapal tanker atau nengok truk tronton ya makin kita ke depan muka kita makin jelas dia. Tapi kalau di dalam rahim prinsipnya kalau makin besar janinnya, makin crowded dia, makin crowded dia baiknya makin gini, makin nggak nampak kita. Dan air ketuban juga makin sedikit. Jadi kita perlu air ketuban yang cukup, bukan cukup, dan harus banyak ya, cukup. Volume air ketuban terus lebih besar daripada masa janinnya. Jadi kita bisa melihat visualisasi janin secara keseluruhan. Kalau kita air ketubannya sedikit ya nggak nampak, karena USG itu dia perlu air ketuban, kan dia ultrasonografi, dia perlu air ketuban macam dia mau lihat kapal di bawah laut. Supaya bertukar posisi ya. Jadi itu sebenarnya batasan itu dibuat untuk supaya melihat hasilnya lebih optimal. Kalau dia di atas itu kan udah agak susah, apalagi kalau udah plasentanya di bagian anterior, apalagi kalau bayinya sungsang ya. Dan itu memakan waktu. Bius itu kalau nggak salah sampai berat badan tertentu bisa dibius janinnya, bius umum ya, baru bisa dilakukan operasi. Dan kemudian dia 2 tahap, baru kemudian dilakukan operasi penutupan langit-langit. Dan biasanya dilakukan sebelum dia bisa mengucapkan
membantu kalau memang kira-kira kurang, mungkin bisa ibu tanyakan ke dokter yang saya bilang tadi, mungkin bedah plastik atau bedah anak atau bagian dokter anaknya yang lebih mengerti mengenai bagaimana prosedur operasinya ya. Tapi yang saya lihat, kalau yang pengalaman saya, biasanya kalau kita udah diagnosa bibir sumbing di dalam rahim, kita udah anjurkan dokter, nanti ibu cari ya rumah sakit bedah plastik untuk yang kira-kira nanti bisa ibu melakukan operasi bibir sumbing untuk anaknya ini. Jadi pasien sudah disiapkan gitu. Dengan catatan kelainan lain nggak ada. Tapi kalau ada kelainan jantung, nah itu mungkin kita nggak gitu terlalu ini, karena bisa jadi kelainan jantung itu juga akan membuat suatu bertambah jadinya morbiditasnya. Jadi kita tidak melakukan suatu tindakan yang lebih ini lagi gitu ya. Dengan kelainan jantung bibir sumbing mungkin apa? Orang tua pasien juga berpikir, ngapain lagi sih? Ya udah, berarti memang nggak ada rezeki gitu kan. Tapi kalau mungkin bibir sumbing aja, mungkin itu tadi di dalam rahim kita udah lihat tuh, ini kemungkinan bibir sumbing dari USG. Nah, jadi kayak mana dok? Ya mungkin ibu coba cari di mana rumah sakit bedah plastik, di mana yang bisa ibu kira-kira berkonsultasi kapan dioperasi anaknya, gitu biasanya. Dan itu memang biasanya begitu kita sampaikan. Jadi pasien itu sebelum lahir dia udah konsultasi tuh ke rumah sakit atau ke dokter bedah plastiknya atau ke dokter bedah anaknya. Jadi dia akan coba nanya-nanyakan kayak mana kira-kira apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu kira-kira gimana, apa perlu kira-kira yang diurus ya. Itulah mungkin gambarannya kalau saya rasa dengan pemeriksaan ultrasonografi yang kalau misalnya kita tahu bibir sumbing. Dan yang paling penting itu tadi saya bilang, bibir sumbing itu biasanya ada juga yang tertentu pada sebagian kecil bisa berasosiasi dengan kelainan jantung. Makanya itu harus kita screening dengan USG fetal maternal, kita bisa lihat, oh ini nggak ada kelainan jantung. Nah, itu mungkin kita bisa lihat itu isolated, berarti bisa prognosisnya bagus. Tapi kalau dia udah ada kelainan jantung, mungkin prognosisnya berubah, udah nggak, istilahnya bukan suatu hal yang bagus lagi gitu ya. Mungkin bisa jadi menjadi lebih buruk dia prognosisnya. Oke. Baik, terima kasih dokter. Berarti tetap nanti dikonsultasikan ya dokternya kepada dokter bedah anak ataupun bedah plastik ya dokter ya? Sama saya itu, bedah anak, bedah plastik dan bedah mulut mungkin ya. Karena kalau misalnya dia terjadi gangguan maloklusi daripadanya juga kayaknya bedah mulut juga bisa terlibat ya. Jadi memang itu tadi setahu saya dia beberapa bulan ya. Kalau nggak salah obat bius itu udah bisa dibius dia dengan bius umum, itu udah bisa dioperasi. Dan berat badannya harus tertentu. Saya kurang tahu berapa berat badan yang minimal untuk bisa dioperasi untuk bibir sumbing atau untuk bius umum. Baik dokter, kita masih menunggu satu pertanyaan lagi yang akan dipilih untuk giveaway voucher. Kita masih menunggu dari Stella Family untuk memberikan pertanyaannya. 11 ya. Stella Family silakan menanyakan lagi satu pertanyaan yang bisa mungkin dijawab oleh dokter Budi. Wait. Jaringan. Nanti harus YouTube ya. Ya, baik kalau begitu karena kita menunggu pertanyaan sudah lengkap tadi dijawab oleh dokter Budi. Untuk acara hari ini kita mungkin sampai di sini sudah jam makan siang. Dokter Budi juga sedang akan bertugas di rumah sakit lain. Selamat siang, salam sehat semuanya.